Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membacakan beberapa rahasia keistimewaan ayat kursi, dan dianjurkan membacanya yaitu setelah sholat fardu. Ayat kursi merupakan ayat ke-255 terdapat dalam surah Al-Baqarah. Ayat kursi disebut juga a'zamul ayat atau sayyidatu ayyil Quran, disebut juga afdalu ayyil Quran dan asyrafu ayyil Quran. Disebut ayat kursi karena mempunyai kedudukan yang besar. Adapun dalam hadis sahih disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan ayat kursi merupakan ayat yang paling utama di dalam kitabullah. Berikut lafal ayat kursi tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Artinya, Allah tidak ada Tuhan melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus menerus, mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan ada di bumi. Tiada seorang pun yang dapat memberi syafaat di sisi Allah melainkan dengan seizinnya. Allah mengetahui semua apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah maha tinggi lagi maha besar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 255. Pendakwah asal Arab Saudi yaitu Syekh Ali Jabir menganjurkan umat Islam untuk tidak lupa membaca ayat kursi selesai melaksanakan sholat. Beliau menjelaskan tentang keutamaan ayat kursi sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis dari Abu Umamah yang menceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, barang siapa membaca ayat kursi sehabis setiap salat fardu, maka tiada penghalang baginya untuk memasuki surga kecuali hanya kematian. Subhanallah, ini cuma satu ayat saja sudah dijamin masuk surga. Bagaimana kalau baca satu surah Al-Baqarah? Bagaimana kalau 30 juz Al-Quran? Ini cuma satu ayat Al-Quran. Apapun kesibukanmu, ada janji, ada urusan, ingin pergi berburu-buru, ingin pergi ingin segera pulang,
maka usahakan setelah sholat baca ayat kursi, kata Syekh Ali Jabir dalam tausiahnya di Masjid Istiqlal. Menurut Syekh Ali, zikir yang lain selesai sholat bisa ditinggalkan atau dibaca sambil mengerjakan kesibukan lain. Zikir yang lain gak apa-apa, kata beliau, sambil jalan. Terpenting jangan ketinggalan baca ayat kursi sehabis sholat, karena jaminannya adalah surga. Apalagi kalau dibacakan ayat kursi sebelum tidur, tidak akan didekati setan. Dan bagus juga untuk orang tua yang ingin mau menidurkan anaknya, maka bacakan ayat kursi, kemudian usapkan di kepalanya, ujarnya. Dalam tafsir Ibnu Katsir diterangkan bahwa di dalam sebuah hadis sahih dari Rasulullah SAW disebutkan bahwa ayat kursi merupakan ayat yang paling utama di dalam kitabullah. Berikut 7 keistimewaan ayat kursi dari sejumlah hadis. Yang pertama yaitu Imam Ahmad mengatakan telah menceritakan kepada kami Abdul Razak, telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Sa'id Al-Jariri, dari Abu Salil, dari Abdullah ibnu Rabbah, dari Ubay ibnu Ka'ab, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bertanya kepadanya, ayat kitabullah manakah yang paling agung? Kemudian Ubay menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengulang-ulang pertanyaannya, maka Ubay menjawab, ayat kursi, kata Ubay. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, selamatkanlah dengan ilmu yang kamu miliki, hai Abu Munzir, demi Tuhan yang jiwaku berada di dalam genggaman kekuasaannya, sesungguhnya ayat kursi itu mempunyai lisan dan sepasang bibir yang selalu mensucikan Tuhan yang Maha Kuasa di dekat pilar Arsy. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Bakar ibnu Abu Syaibah, dari Abdul A'la ibnu Abdul A'la dari Al-Jariri dengan lafaz yang sama. Yang kedua yaitu pelindung dari godaan jin atau syaitan. Adapun hadisnya yaitu diriwayatkan dari Abu Ayyub, yaitu Khalid ibnu Zaid al-Ansari radhiyallahu anhu. Imam Ahmad mengatakan telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Ibnu Abu Laila, dari saudaranya yaitu Abdurrahman ibnu Abu Laila, dari Abu Ayyub bahwa ia selalu kedatangan jin yang mengganggu dalam tidurnya. Ia mengadukan hal tersebut kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadanya, apabila kamu melihatnya maka ucapkanlah bismillah dengan menyebut nama Allah. Tundukkanlah kepada Rasulullah. Ketika jin itu datang, Abu Ayyub mengucapkan kalimat tersebut dan akhirnya ia dapat menangkapnya. Tetapi jin itu berkata, sesungguhnya aku tidak akan kembali lagi. Maka Abu Ayyub melepaskannya. Abu Ayyub datang dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, apakah yang telah dilakukan oleh tawananmu? Abu Ayyub menjawab, aku dapat menangkapnya, dan ia berkata bahwa dirinya tidak akan kembali lagi. Akhirnya dia aku lepaskan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, sesungguhnya dia akan kembali lagi, wahai Abu Ayyub. Abu Ayyub melanjutkan kisahnya, aku menangkapnya kembali sebanyak 2 atau 3 kali. Setiap aku tangkap, ia mengatakan aku sudah kapok dan tidak akan kembali menggoda lagi. Aku datang lagi kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan beliau bertanya, apa yang telah dilakukan oleh tawananmu? Kemudian kata Abu Ayyub, aku menjawab, aku menangkapnya dan ia berkata bahwa tidak akan kembali lagi. Maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya dia akan kembali lagi. Kemudian aku menangkapnya kembali dan ia berkata, lepaskanlah aku dan aku akan mengajarkan kepadamu suatu kalimat yang harus kamu ucapkan. Niscaya tiada suatu apapun yang berani mengganggumu, yaitu ayat kursi.
Abu Ayyub datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan menceritakan hal itu kepadanya, lalu beliau bersabda, "Engkau benar, tetapi dia banyak berdusta." Imam Hakim yaitu Abu Abdullah telah mengatakan di dalam kitab Mustadraknya, telah menceritakan kepada kami Ali ibnu Hamzah, telah menceritakan kepada kami Bias ibnu Musa, telah menceritakan kepada kami Al-Humaidi, telah menceritakan kami Al-Humaidi, telah menceritakan kepada kami Sufyan, telah menceritakan kepadaku Hakim ibnu Jubair Al-Asadi dari Abu Saleh dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, surat Al-Baqarah di dalamnya terdapat sebuah ayat, yaitu penghulu semua ayat Al-Quran. Tidak sekali-kali ia dibaca di dalam sebuah rumah yang ada setannya, melainkan setan itu pasti keluar darinya, yaitu adalah ayat kursi. Hadis lain dari Abu Umamah dalam keutamaan membacanya sesudah sholat fardu. Abu Bakar ibnu Murdawai mengatakan telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Muharis ibnu Yanawir al-Adami, telah menceritakan kepada kami Ja'far ibnu Muhammad ibnu Hasan, telah menceritakan kepada kami Al-Hasan ibnu Bias dari di Tartus, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Humair, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Ziyad dari Abu Umamah yang menceritakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang membaca ayat kursi sehabis setiap salat fardu, maka tiada penghalang baginya untuk memasuki surga kecuali hanya mati. Hal yang sama diriwayatkan juga oleh Imam Nasa'i di dalam kitab Al-Yaum wal Lailah dari Al-Hasan ibnu Bias dengan lafaz yang sama.